Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, pencinta channel Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Alhamdulillah sudah di halaman 68. Qala al-musannif wa syarih wal musyir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Dan selawat dan salam kepada alnya Nabi. Apa makna al di sini? Ay atba'ihi, kepada semua pengikutnya Nabi, pengikut alal iman. Ya, kepada orang yang mengikut Nabi. Al di sini beliau mengartikan secara umum ya. Ya, maknanya pengikut-pengikut Nabi dalam keimanan. Walau usatan, sekalipun ada mereka itu orang yang berdosa. Kasabihi, dan kepada sahabatnya Nabi. Wahumul mujtami'una binabiyina Muhammadin. Benar mereka para sahabat itu orang-orang yang bertemu. Orang-orang yang bertemu berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukminin. Hal keadaan mereka itu yang beriman dengannya Nabi, walaulah totan, sekalipun ada ianya ijtima, ada ianya pertemuan itu sebentar saja. Qauluhu ay atba'ihi alal iman. Fassaral ala, menafsirkan oleh syari akan al bizalik, dengan demikian atba'ihi li'annal maqama maqamu du'ain, karena posisi di sini itu posisi doa. Ya, ya karena al itu banyak maknanya ya. Al secara khusus itu berarti ashabul kisah. Orang yang Nabi selimuti dalam hadis yang sahih kan. Kemudian juga ada al secara lebih umum lagi, yaitu yang nggak boleh menerima zakat, Bani Hashim, Bani Muthalib kan. Dalam makam doa, beliau mengartikan pengikut. Ya, jadi beliau menafsirkan al dengan pengikut Nabi dalam iman, li'annal maqama, karena makam di sini itu makam doa. Makam doa menghendaki untuk umum. Waqad ruwiya khabarun dha'if, dan sungguh telah diriwayatkan akan satu hadis yang lemah. Ada satu hadis lemah yang mendukung bahwa makna al itu atba. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Bermula keluarga Nabi Muhammad itu setiap orang yang bertakwa. Memang ada hadis lemah. Keluarga Nabi setiap orang yang bertakwa. Berarti nggak masuk orang maksiat kan? Di sini tadi walau usatan, sekalipun pelaku maksiat. Illa annahu yufidu taksisal mu'min bi ghairil 'asi. Melainkan bahwa sungguhnya khobar dhaif itu yufidu, memberi faedah hanya khobar akan khususnya orang yang beriman, ketiadaan pelaku maksiat. Masih bisa dicari celah juga, banyak celah. Bisa juga keluarga Nabi itu setiap orang takwa, pelaku maksiat pun bisa dianggap takwa. Kalau takwa secara khusus, takwa dalam arti terhindar dari syirik. Selama kemaksiatannya bukan syirik, ya bisa dianggap taqi. Ya, ini triknya ya, helah apa namanya. Melainkan bahwa sungguhnya hadis itu memberi faedahnya akan khusus orang mukmin dengan ketiadaan maksiat, dengan selain orang yang maksiat. Illa ayyurada bittaqiyyi taqiyyu anasyirki. Kecuali bahwa dimaksud dengan taqiyyi, taqiyyi ada dalam hadis kullu taqiyyin, kecuali bahwa dimaksud dengan taqiyyi akan taqiyyu, akan yang terhindar. Nah, yang bertakwa terhindar dari syirik. Wahwa awalu maratibit taqwa, dianya terhindar dari syirik, itu awalu maratibit takwa, awal tingkatan takwa. Jadi takwa bertingkat. Salah satunya orang yang tidak musyrik sudah bisa disebut takwa ya. Qala Sabban, berkata oleh As-Sabban, mashtahara minal la'iqa fi maqamid du'a tafsirul al bi umumil adba. Lastu aqulu bi itlaqih.
Berkata oleh Syekh Sabban, berulama yang masyhur ianya mah dari bawah sungguh yang layak dalam makam doa itu menafsirkan al dengan umum pengikut. Itu lastu tidaklah aku itu aku mengatakan biitlaqihi dengan umumnya, umumnya yang masyhur tadi. Berulama yang masyhur ianya mah. Pendapat yang masyhur menyatakan yang layak pada posisi doa, pada makam doa, al itu ditafsirkan dengan semua pengikut Nabi dalam iman. Yang penting beriman. Pendapat yang masyhur ini bahwa dalam makam doa al ditafsirkan dengan atba, nah, itu tidak secara umum kata Syekh Saban. Lastu aku lu tidaklah aku itu aku mengatakan dengan itlak dengan umumnya pendapat masyhur. Tidak berarti setiap makam doa semua kita tafsirkan al dengan atba. Enggak begitu juga. Balil muttajihi wa indi at-tafsil. Tetapi bermula yang muttajih. Nah, yang kuat di sisi saya itu harus tafsil. Fa in kana fil ibarati ma yastad'i tafsir al bi ahli baitihi humila alaihim. Maka jika ada dalam ibarat, maka jika adalah dalam ibarat satu kalam, di mana dalam kalam itu ada al, maka jika adalah dalam ibarat itu sesuatu, yastad'i, yang mendorong ianya sesuatu akan menafsirkan al dengan ahli baitihi, dengan keluarganya Nabi, humila alaihi. Bisa dihamalkan kepada mereka. Jadi tergantung ibaratnya juga. Nggak semua al itu atba. Nggak di semua tempat yang ada al, walaupun makam doa kita tafsirkan dengan atba. Nggak, tergantung ibaratnya. Ya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawat olehmu kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammadin. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Alladzina, keluarga yang azhabta anhu. Yang engkau hilangkan dari mereka ar-rijsa akan najis. Wa tahhartahum tathira. Dan yang telah engkau sucikan akan mereka akan sesuci-sucinya. Ah, kalau ada begini ibarat Ali Muhammadinilladzi azhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira, berarti al di sini mesti ahlul bait. Karena berdasarkan firman Allah kan, yang dimaksud dengan yutahhiruhum tathira berarti memang ahlul bait. Hmm. Wa ma yastad'i tafsir al bil atqiyah humila alaih dan bermulama atau ma ini atau kepada ma yastad'i. Jika adalah dalam ibarat sesuatu yang mendorong ia akan menafsirkan al dengan atqiyah humila alaihim. Niscaya dihamalkan kepada mereka atqiyah. Kalau ibarat-ibarat menunjukkan al layak kita tafsirkan dengan atqiyah. Ya udah. Contoh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadinilladzi. Dan kepada keluarga Nabi yang malakta qulubahu. Yang telah engkau penuhi akan hati-hati mereka bi anwarika dengan cahayamu. Wakasyafta lahum dan engkau buka untuk mereka hujuba asrarik akan hijab-hijab rahasiamu. Nah ini cocok. Ibarat seperti ini berarti maksud dengan al-nabi yaitu al-atqiya min ummati. Orang-orang yang bertakwa dari umat Nabi. Yang dapat nur dari Allah. Dibukakan hijab. Fa in khalat mimma dzukira maka jika sunyi ianya ibarat. Khalat failnya kembali ke ibarat. Fa in khalat maka jika sunyi ianya ibarat. Mimma zukira dari ma yang telah disebutkan akan dia humila. Bisa dihamalkan akan dianya al alal adba kepada pengikut baru kalau nggak ada ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwa al di situ harus kita maknai dengan ahlul bait atau nggak ada ibarat yang menunjukkan bahwa makna al yaitu al atqiyah baru kita pahami al umum atba. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sukani jannatika wa ahli dari karamatik. Salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, yaitu penduduk sorgamu dan ahli negeri kemuliaan. Artinya semua orang Muslim yang pada akhirnya akan masuk sorga, kan? Menurut keyakinan Asy'ariyah. Intaha diambil dari kitab yang ada Talibin. Qauluhu walau usatan. Tadi keluarga Nabi, pengikut Nabi walaupun maksiat. Wadzalika li'anna al-'asiyah ahwaju ila du'ai min ghairi. Bermula demikian, kenapa orang maksiat pun dimasukkan? Bermula demikian itu karena orang yang maksiat itu lebih butuh kepada doa dari selainnya orang yang maksiat. Intaha dari kita yang ada talibi juga.
Qauluhu bermula ucapannya Syarih. Wahumul mujtami'un. Bermula mereka para sahabat Nabi al-mujtami'un. Orang yang berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mukminin dalam keadaan beriman terhadap Nabi. Artinya kama fi jam'il jawami. Sebagaimana dalam kitab Jam'il Jawami. Tafsir sahabat juga seperti ini. Qala al-Mahalliyu. Berkata oleh Syekh Al-Mahalli, Syekh Jalal Mahalli dalam syarhihi, dalam syarahnya Jam'il Jawami. Apa kata Syekh Mahalli? Wa adalah angkau libnil hajib. Berpaling ianya Syekh Subki, pengarang Jam'il Jawami. Berpaling ianya Syekh Subki dari ucapan Ibni Hajib dan lainnya Ibni Hajib. Ya, ya. Dari mana? Yang mana ucapan Ibnu Hajib? Ibnu Hajib dalam menafsirkan sahabat memaknai man ra'an Nabi. Sahabat Nabi yaitu orang-orang yang melihat ia akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Syekh Subuki nggak menyebut yang disebut dengan sahabat bukan man ra'a, tapi mani jitama, orang yang berkumpul walaupun tidak melihat. Seperti cacat mata kah? Jadi kalau man ra'a seolah-olah harus melihat dengan mata. Nah, berpaling oleh Syekh Subuki dari ucapan Ibnu Hajib dan lainnya Ibnu Hajib, yaitu man ra'an nabiyya. Ini Ibnu Hajib menyatakan sahabat man ra'an nabiyya. Tapi Syekh Subuki nggak mengatakan seperti itu. Kenapa beliau berpaling? Kenapa Syekh Subuki berpaling? Liyash malal a'ma. Supaya memasuki. Supaya masuklah oleh orang orang yang buta min awalis suhbah dari awal persahabatan. Artinya ketika disebut sahabat, mani jitama, orang yang bertemu dengan Nabi walaupun tidak bisa melihat, nggak apa-apa. Ya itu maknanya lias mulal ama supaya masuklah oleh orang ama dari awal subah. Ka Ibni Umi Maktum karena Ibni Umi Maktum ini muazin Rasulullah, beliau nggak bisa melihat. Qauluhu ucapan syarih walau lahdatan walau sebentar sebagaimana dalam kitab Jam'il Jawami' juga. Wa ibaratu bermula ibaratnya Jam'ul Jawami' as-sahabiyyu man ijtama'a ini kan bermula sahabat itu man ijtama'a. Ini dalam Jam'il Jawami Syekh Subuki menulis as-sahabiyyu man ijtama'a bukan man ra'a. Kalau Ibnu Hajib man ra'a. Bermula ibaratnya Jam'ul Jawami bermula sahabat itu man ijtama'a orang yang berkumpul ya dalam keadaan beriman. Berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau fa'ilam yarwi sekalipun tidak meriwayatkan ia akan satu hadis pun dari Nabi. Walam yatul dan sekalipun tidak lama ia bersahabatan ya. Pertemuan itu tidak lama. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabi dengan sebalik tabi'i bersama sahabat. Kalau tabi'in bersama sahabat disyaratkan lama, lama, tul, nah, lama bersahabat. Wakilan dikatakan orang yustaratani disyaratkan keduanya. Apa keduanya? Ar-riwayatu wa tulul ijtima. Harus ada riwayat. Ada akil menyatakan baru disebut sahabat Nabi pernah meriwayatkan walaupun satu hadis dari Nabi dan lama pertemuan itu. Ini yang bisa diterima oleh semua kalangan. Karena kita pun kalau ditanya siapa sahabat, pasti orang yang bergaul bersama kita agak lama. Bukan orang yang kita lihat di terminal kan, tapi itu kita. Mungkin Nabi beda kan. Nah, kemudian nih matanya apa lanjutan? Walau lahdatan. Wal wal a'immati was sahabatil a'immati as-siqati. Ini matanya mana? Wa ala alihi wa ashabihi dan kepada keluarganya Nabi wa sahbihi dan sahabatnya Nabi al-a'immah. Nah, al-a'immah maknanya al-muqtada yang diikuti dengan mereka fi umuriddin dalam urusan agama as-siqat lagi yang siqat yang dipercayai fiha padanya urusan agama. Wa ibaratu syarih dan bermula ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi. Fi Hilyatis Sibyan dalam kitab Hilyatis Sibyan Syarhi Fathir Rahman dalam ilmu tajwid, Syekh Nawawi di sana menyatakan as-sahabiyyu kullu muslimin laqiyan nabiyya. Sahabat Nabi yaitu setiap muslim yang bertemu ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardi di bumi. Ketemu Nabi di bumi ba'da nubuwah sesudah kenabian. Ketemu Nabi di bumi keluar Nabi Ibrahim kan, Nabi Adam kan, karena ketemu di langit. Ya, ketemu sesudah kenabian wa fi hayati dan ketemu dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan sekalipun adanya pertemuan itu sebentar.
Wadakhala fi sahabiyyi Isa dan masuk dalam sahabat Nabi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kapan Nabi Isa bertemu dengan Nabi? Li'annahu jitama'a bihi. Karena bahwa sungguhnya Nabi Isa itu bertemu ia dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mataf di tempat tawaf. Nah ini nggak tahu dari mana rujukannya. Tentunya Syekh Nawawi ini punya alasan. Mungkin beliau punya dalil kan? Walaupun beliau tidak menuliskan di sini. Beliau menyatakan Nabi Isa itu sahabat Nabi li'annahu. Karena sungguhnya Nabi Isa itu ijtama'a bertemu ia dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil matah di tempat tawaf. Wa akhadha anhu syari'atah. Dan mengambil ianya Nabi Isa darinya Nabi akan syariatnya. Nah, ini mungkin nanti. Apa kapan nih bertemu? Kan dalam masa hidup. Sekarang Nabi kan wafat. Ya, karena Nabi Isa bertemu dengan Nabi di tempat tawaf dan mengambil oleh Nabi Isa darinya Nabi akan syariatnya Nabi. Kaza qallahu Atiyah. Demikian mengatakan akan ini oleh Syekh Atiyah. Ini nggak tahu nih. Atau ada juga yang menyatakan Nabi Isa ketemu Nabi bukan di tempat tawaf. Au fi Baitil Maqdis. Atau karena Nabi Isa bertemu ia dengannya Nabi fi Baitil Maqdis di Baitil Maqdis. Kadal Khadir demikian pula termasuk dalam sahabat Nabi itu Khadir, Nabi Khadir alaihissalam. Wakada Ilyas demikian pula Nabi Ilyas alaihissalam. Kenapa? Li'annahu ijtama'a. Karena Nabi Ilyas itu bertemu ianya Nabi Ilyas dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Madaini Soleh di Madain, Madain di kota-kota Nabi Soleh alaihissalam. Nah, ini baru dengar ini. Hatta akala ma'ahu hingga makan ianya Nabi Ilyas bersamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumanan akan buah rumman, wagairahu dan lainnya rumman. Tambahan ilmu. Berarti Nabi Isa di sini, Nabi Khadir, Nabi Ilyas semuanya sahabat. Qauluhu bermula ucapannya matan al-a'immah itu jam'u imamen. Al-a'immah itu jamak dari imam. Wa asluhu a'mimah. Bermula asalnya a'immah itu a'mimatun. A'mimatun ya. Ala wazni af'ilatun di atas wazan af'ilah. Nukilat harakatul mimil ula dipindahkan akan harokat mim pertama. Harokat mim pertama ilal hamdati saniyah kepada hamdah kedua. Hmm. Wa udghimatil mimu fil mim dan diidghamkan akan mim dalam mim. Amimah, ammah. Jadi ammah, ammah. Coba perhatikan. Asalnya a'mimah. Kata beliau dipindahkan harokat mim pertama kepada hamdah kedua. Hamdah kedua akan sukun. Jadi amimah, amimah. Amimah berarti amimah. Jadi ammah kan? Jadi ammah tuh jadinya. Kalau ilatnya begini. Dipindahkan harokat mim pertama kepada hamdah kedua. Ini harokat mim pertama. Harokat mim pertama kepada hamzah kedua. Oh, mim pertama. Aamah, aamah. Harakat kasrah. Nah, jadi benar. Aim, mim kasrah pindah ke hamzah, hamzah kedua. Aim, mim ketemu mim sukun masuk kah? Jadi aimmah benar. Dipindahkan akan harokat mim pertama, bukan harakat hamzah. Harakat mim pertama kepada hamzah kedua. Dan diidamkan akan mim dalam mim. Jadilah aimmah benar. Wa yajuzu qalbul hamzati saniyah dan bolehlah oleh membalikkan hamzah yang kedua ya langsung. Aimmah langsung ya. Aimmah. Boleh juga. Aimmah. Aimmah. Tetap mim tetap idgham. Intaha diambil dari bajuri ala Fathil Karim. Apa mana aimmah? Ail muqtada bihim yang diikuti dengan mereka fi umuriddin dalam urusan agama. Al-imamu lugatan al-muttaba'u bermula imam pada bahasa itu al-muttaba'u yang diikuti dengan fathah ba muttaba'. Pastilahan dianya imam pada istilah man yasihul iktidawi orang yang salah oleh mengikuti dengannya orang. Ini mana imam pada istilah. Wa yutlaqu 'alal lauhil mahfudhi dan digunakan akan kata imam kepada lauh mahfud sebagaimana dalam firman ya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan akan segala sesuatu kami hitung akan yang segala sesuatu dalam imam yang nyata, maknanya dalam lauh mahfud.
Waqad yuradu bihi dan kadang-kadang dimaksudkan dengannya imam sahaiful amal, lembaran-lembaran amal. Bisa juga disebut dengan imam itu lembaran amal. Waqad yutlaku alal imamil a'zam, kadang-kadang digunakan akan kata imam kepada imam a'zam, imam besar, pemimpin. Intaha bajuri ala Fathil Karim. Qauluhu as-siqat, imam-imam yang siqat. Jam'u siqatin, dianya siqat itu jamak dari siqatin. Siqah, masdar. Wasoqa yasiku siqah. Sekarang jadi ketika disebut siqah, pahamnya orang. Asalnya dia masdar. Wa fi syarhi syifa lil khafaji. Dan dalam syarah asyifa milik khafaji, as-siqatu kaidatin. Bermula siqah itu seperti kaidah. Dalam syarah syifa milik khafaji, bermula siqah itu seperti aidah. Siqah seperti aidah. Itu masdaru wasiqabih. Itu masdar dari wasiqabih. Wasiqa yasiku siqah. Ya, makna wasiqabih percaya ia dengannya wa minhu dan percaya ia darinya. Ya, atau wa minhu ini wa minhu. Kenapa wa minhu? Hmm, apa maksud wa minhu? Siqat itu jamak siqatin dan dalam syarah syifa milik Khafaji bermula siqah itu seperti aidah itu masdar wasiqabihi. Wasiqabihi. Artinya wasiqa. Wasiqabihi. Wasaqa, wasiqa, yasiku, siqah. Ya? Wa minhu. Apa ini maksudnya wa minhu? Iza tamanahu bila mempercayai akannya seorang wastausaka. 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 Istahqama. Istausaka mengikat ya. Ihtakama. Teguh ya. Kokoh ya. Mungkin ini contoh penggunaan kalimat ya. Ini akan kelanjutan dalam kitab Syarah Syifa. Enggak tahu ini minhu kemana. Sumat tujuwidha bil masdar. Kemudian dimajatkan dengan masdar kepada mu'taman. Kepada orang yang dipercayai dalam hadis dan dalam lainnya hadis. Jadi siqah asalnya masdar. Sekarang jadi makna orang. Kayak wasah itu. Jadi makna siqah itu orang yang dipercayai hadisnya. Atau beritanya. Itu namanya siqah. Fasya'a hatta sarah hakikatan ufriyah. Maka masyhur ya. Fasya'a masyhur ya. Siqah bermakna mu'taman. Orang yang dipercayai dalam hadisnya. Kama syuriah hatta sorah hingga jadi ianya siqah itu semacam hakikat urfiyah. Jadi kalau disebut siqah itu maksudnya orangnya siqah. Orangnya bisa dipercaya. Intaha diambil dari mawahib sunniyah syarhil faraidil bahiyah. Wa ibaratul lama'ati tangkeh dan berumlah ibarat kitab lama'ati tangkeh syarhi mishkatil masabih bahwa ibaratnya di sana bahwa dan dianya siqah itu masdarun. Itu masdar pada asal. Dianya siqah itu masdar pada asal dari wasiqa yasiqu sifatan. Kawa'ada persis seperti wa'ada ya'idu idata. Summiya bihi. Dinamakan dengannya siqah ar-rajulul ladzi akan laki-laki yang yusaku bihi. Yang dipercayai dengannya laki-laki. Wa yu'tamadu alaih dan dipegangi kepadanya laki-laki. Dipegangi omongannya. Kan? Namanya siqah. Nah, ini baru mau masuk isi kitab. Amma ba'du. Adapun sesudahnya. Ay, mana mudhaf ilaih ba'du? Ay, ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalam. Adapun sesudahnya, yakni sesudah basmalah, hamdalah, sholat dan salam. Fahadhihi, fa jawab amma. Ini saya maka bermula ini. Ini apa? Al-hadiratu fiddihni. Ini yang hadir dalam pikiran. Ini yang hadir dalam pikiran. Itu risalatun satu risalah. Kitabun saghirun jiddan. Kitab yang kecil banget. Kitab muhimmatun. Kitab yang penting. Ratab tuha yang aku susun akannya risalah. Ala arba'ati fusulin di atas 4 pasal. Sekarang kita baca tentang amma ba'du. Qauluhu amma ba'du bil bina'i ala dhammi. Dibina di atas dhamma. Kenapa dibina di atas dhamma? Lihadfil mudhafi ilaih. Karena dibuang mudhaf ilaih wa niyati makna idhafah dan diniat makna idhafah. Jadi ada 4 macam berkaitan dengan ba'du.
Ini ba'du ini kalau mudhaf ilaihnya dibuang tapi masih diniat maknanya mabni di atas dhamma. Makanya beliau bilang di sini amma ba'du dengan dibina ada dhamma lihat fil mudhaf ilaih. Karena dibuang mudhaf ilaihnya dan diniatkan makna idhafah. Wal muradu bihi bermula yang dimaksud dengannya amma ba'du itu an-nisbatut taqidiyah. Nah, atau makna idhafah. Bermula yang dimaksud dengannya makna idhafah di sini. Itu an-nisbatut taqidiyah, nisbah taqidiyah, nisbah hubungan. Nisbah allati hiya yang dianya nisbah itu maknan juz'iyun, makna juz'i. Hakkuhu yang bermula haknya makna itu yu'adda bil harfi itu ditunaikan akan dianya makna dengan huruf. Bermula yang dimaksud dengan makna. Adapun sesudahnya, nya apa? Ada makna idhafah di sini kan? Bermula yang dimaksud dengannya makna idhafah itu nisbah taqiyidiyah, nisbah alati yang dianya nisbah itu makna juz'i. Yang bermula haknya makna bahwa ditunaikan akan dianya makna dengan huruf. Kok nggak paham saya ini. Fa innu ya lafdul mudhaf ilaih, maka jika diniatkan akan lafaz mudhaf ilaih. Lafaz mudhaf ilaihnya kita niat, bukan maknanya, lafaz-lafaznya kita niat. Amma ba'dal hamdalah. Maka bila diniatkan akan lafaz mudhaf ilaih nusibat, niscaya dinasabkan akan dianya ba'du atas darfiyah. Sama ba'da kita baca. Aujuran atau eh, dijarkan. Maka jika diniatkan akan lafaz mudhaf ilaih niscaya dinasabkan akan dianya ba'du atas darfiyah atau dijarkan akan dianya ba'du dengan min atau dijarkan akan dianya ba'du dengan min. Sebagaimana apabila diidhafahkan akan dianya ba'du atau dijarkan akan dianya ba'du dengan min sebagaimana diidhafahkan akan dianya ba'du. Ini rada aneh. Jadi kesimpulannya apa namanya? Jadi ba'du itu kalau dibuang mudhaf ilaih di niat lafadznya kita bina. Dibuang mudhaf ilaih di niat lafadznya darfiyah atau dia juga hilang darfiyahnya biasanya kalau dijarkan dengan mim mim ba'dihim mim ba'di ya. Jadi kalau dijar dengan mim tetap ba'di kalau ada mudhaf ilaih, kalau nggak ada mudhaf ilaih tetap mim ba'du. Maka jika diniatkan akan lafaz mudhaf ilaih dinasabkan akan dia ba'du. Oke, dinasabkan atas darfiyah ini atau atau jurat nih mestinya di atas kepada nusibah kan? Maka jika diniatkan akan mudhaf ilaih dinasabkan dia atau dijarkan akan dianya ba'du dengan min atau dijarkan akan dianya ba'du dengan min sebagaimana apabila diidhafahkan akan dianya ba'du. Nggak paham. Wa idza hudhifal mudhafu ilaih dan apabila dibuang akan mudhaf ilaih walam yunwa syai'un dan tidak diniatkan akan sesuatu nusiban ma'at tanwin. Apabila dibuangkan akan mudhaf ilaih dibuang nggak disebut dan tidak diniatkan sesuatu. Makna tidak diniatkan sesuatu maknanya tidak diniatkan lafadznya juga tidak. Bisa dinasabkan akan ianya ba'du bersama tanwin. Ini paham nggak? Amma ba'dan falaha arba'atu ahwalin maka baginya ba'du itu ada 4 keadaan. Intaha bajuri ala ibni Kasim. Ini kurang paham saya ini semuanya. Ini perlu kita cek lagi. Faidatun. Ini satu faedah. Qad ishtaharal khilafu fi awali man nataqa biha. Dan sungguh telah masyhurlah oleh khilaf pada awal orang yang bertutur ya dengannya amma ba'du. Siapa orang yang pertama sekali mengucapkan nama ba'du? Faqila Daud alaihissalam. Dikatakan orang yang pertama mengucapkan yaitu Nabi Daud alaihissalam. Waqila dikatakan orang Kus bin Sa'idah. Kus bin Sa'idah. Dikatakan orang Sahban bin Wa'il. Dan dikatakan orang Ka'bu bin Lu'ay. Banyak banget pendapat. Waqila dikatakan orang Ya'rubu bin Qaston. Ya'rubu bin Qahton. Waqad nadoma dan sungguh telah menantam oleh sebagian mereka ulama akan demikian. Faqala berkata ianya ba'duhum. Jaral khulfu amma ba'du mangkana badi'ah. Terjadilah oleh khilaf bermula amma ba'du itu siapa? Itu yang ada, ya itu yang pertama sekali memulai. Terjadilah oleh khilaf bermula amma ba'du itu siapa orang yang ada, ya itu yang memulai. Laha khamsu aqwalin. Baginya. Nah, baginya amma ba'du itu ada 5 pendapat. Wa Daudu
akrabu bermula Daud itu lebih dekat Daud Nabi alaihissalam. Kenapa lebih dekat Nabi Daud yang pertama mengucapkan nama Ba'du? Karena Nabi Daud mukjizat beliau salah satunya faslul khitab, fasih dalam berbicara kan. Wa kanat lahu faslul khitab. Ada ianya ama Ba'du untuk Nabi Daud itu faslul khitab. Wa ba'dahu dan sesudahnya Nabi Daud fakusun, maka kusun. Fasahbanun maka sahbanun, faka'bun maka ka'bun, faya'rubu maka ya'rubu. Intaha bajuri ala ibni Katsir. Wazadal allamatu syekhu dan menambah oleh allamah Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhaniyu Al-Pakistaniyu fin Najmi Sa'di dalam kitabnya Najmi Sa'di. Syekh Muhammad Musa ini tambah lagi khilafnya. Tadi sudah ada berapa pendapat? Lima. Sekarang ada lagi tambahannya. Alaiha eh, menambah oleh allamah Syekh Muhammad Musa alaiha di atasnya pendapat yang sudah ada salah satu akwalin akan tiga pendapat yang lain. Bahaya dianya tiga pendapat yang lain, tambahan dari lima, dianya tiga pendapat yang lain itu. Asadisu bermula yang keenam itu Yakub alaihissalam Nabi Yakub, wasabiu Ayubu bermula yang ketujuh Nabi Ayub alaihissalam, asaminu bermula yang kedelapan itu Nabi Adam alaihissalam. Wazada baitan menambah oleh beliau Syekh Musa ini akan satu bait alal baita ini di atas dua bait yang sudah ada tadi. Itu bait Jaral Khulfu. Bahwa dianya bait itu ucapannya Syekh Musa. Rawat Daruqutni telah meriwayatkan oleh Daruqutni anna Yaquba qala bahwa Nabi Yaqub itu mengatakan ia akan nyama ba'du. Waqila dikatakan orang ila Ayyuba kepada Ayub wa Adama dan kepada Adam tun sabu dinisbatkan akan dianya amma ba'du. Banyak pendapat. Amma ba'du fahadihi. Adapun sesudahnya basmalah hamdalah salat dan salam. Niscaya maka fahadi maka bermula ini apa al-hadratu fi dzihni. Ini yang hadir dalam pikiran. Jadi beliau mengisyarahkan kepada isi pikirannya. Inqila jika dikatakan orang kaifa sahhatil isyaratu lima fil dhihni. Bagaimana sahlah oleh isyarah bagi ma yang ada dalam pikiran. Ma anna ismal isyarati maudu'un lil musyari ilih al mahsusi. Bersama bahwa sungguh isim isyarah itu dibuat untuk diisyarahkan kepadanya, akan yang mahsus. Bersama bahwa sungguh isim isyarah itu dibuatkan bagi musyaru ilih. Musyaru ilih yang mahsus bihasatil basar dengan indera penglihatan. Pada dasarnya isim isyarah itu dibuat untuk yang bisa diindra. Ini meja, ini topi, ini dalam pikiran. Yang dalam pikiran kan nggak bisa dilihat. Kenapa beliau mengisyarah kepada isi pikiran? Ujibah dijawabkan akan dia nyakil. Bi'annahu nuzila ma fihi. Dengan bahwa sungguh hal dan sya'n itu nuzila. Ditempatkan akan ma yang ada dalam pikiran. Li syiddati istihdari. Karena sangat-sangat hadirnya ma fihi ini ditempatkan manzilatal mahsus pada posisi masuk. Karena isi pikiran beliau sangat nyata, tinggal beliau tulis saja, seolah-olah bisa diindra. Itu makna syiddah istihdar. Dijawabkan dengan bahwa sungguh hal dan sya'n itu nuzila mafid ini diposisikan isi pikiran li syiddati istihdari karena sangat hadirnya sudah terkumpul semua dalam pikiran tinggal tulis ditempatkan pada posisi mahsus seolah-olah bisa dilihat. Wastu'mila fi ismul isyarah kemudian digunakan padanya ma fi dzihni akan isim isyarah ala tariqil isti'arah atas jalan isti'arah terjadi majaz ya. Intaha bajuri ala Ibnu Katsir. Tadi kata beliau fahadihi ail al-hadiratu fi dzihni risalatun. Ini yang ada dalam pikiran saya itu satu risalah, kitabun sagirun. Apa makna risalah? Kitabun sagir. Kitab yang kecil banget. Muhimmatun, risalah yang penting. Muhimmah salah satu artinya penting, muhimmah yang penting. Di sini beliau mengartikan muhzinatun lil qulub, yang menyedihkan bagi hati. Nah, ini adalah satu risalah yang penting atau yang menyedihkan bagi hati. Ya. Tuha saya susun akannya risalah, hadhihi maksumatan. Saya susun akan ini. Ini risalah. Maksumatan, hal keadaan ini risalah itu yang dibagi ala arbaati fusulin kepada empat pasal afradin kepada empat bagian. Qauluhu risalatun kitabun saghirun jiddan fi hilyati sibyan dalam kitab hilyati sibyan syarih Fathir Rahman li syarih milik Syekh Nawawi juga. Qala Syariful Jurjani berkata oleh Syarif Jurjani dalam ta'rifah. Beliau pengen mengutip ini pengen memaknai risalah.
Ar-risalatu hiyal majallatul mustamilatu ala qalilin minal masail. Bermula risalah, dianya risalah itu majalah, satu majalah. Nah, satu lembaran. Satu lembaran yang mencakupi ia atas sedikit dari masalah-masalah, masalah yang takunu, yang ada ianya masalah dari satu macam. Jadi risalah itu semacam satu lembar yang di dalamnya berisi satu masalah, berisi masalah-masalah yang masalah itu satu satu judul pembahasan, nggak campur-campur. Itu makna risalah. Ada satu lembar tulisannya tentang nikah-nikah semua kan, tentang faraid semua. Wal majallatu hiya sahifatu yakunu fihal hukmu hukmu. Bermula majalah, dianya majalah itu lembaran, yang adalah dalamnya lembaran itu hukum. Berarti risalah yaitu satu lembaran yang mencakupi ya di atas sedikit dari persoalan-persoalan yang persoalan itu terdiri dari satu macam. Nggak ada campur-campur. Begitu dalam kitab Ta'rifat. Maqala al-Bajuriyu, berkata oleh Syekh Bajuri dalam Tahqiqil Maqam. Tahqiqil Maqam fima yajibu alal awam. Berkata oleh Syekh Bajuri dalam Hasyiah Kifayatul Awam. Itu Tahqiqil Maqam. Kapan Syekh Bajuri berkata? Indah qaulil Fadali. Ketika perkataan Syekh Fadali. Syekh Fadali gurunya Syekh Bajuri. Pengarang kitab Kifayatul Awam. Ketika Syekh Bajuri membuat hasyiah terhadap Kifayatul Awam, beliau menyatakan, ya, ini ucapan Syekh Fadali. Qad sa'alani ba'dul ikhwan. Sungguh meminta kepadaku oleh sebahagian teman-teman an u'allifa bahwa aku susun risalatan akan satu risalah fit tauhid. Ini kan ada risalah ini. Nah, ini Syekh Bajuri menjelaskan apa maksud risalah di sini. Manasuhu. Berkata oleh Syekh Bajuri dalam Tahqiqul Makam akan maf'ul qala. Akan yang bermula nasnya itu. Nukila an syarhil matale. Dinukil dari syarah matale. Annar risalata. Bahwa sungguh risalah itu mashtamalah. Sesuatu yang mencakupi ianya sesuatu ala masaila qalilatin di atas masalah-masalah yang sedikit min fannin wahidin dari satu pelajaran. Itu masih sama kan? Risalah itu sesuatu atau lembaran-lembaran yang isinya masalah-masalah sedikit, nah, tapi satu pelajaran. Wal muhtasaru mastamala ala masaila qalilatin. Bermula muhtasar itu yang mencakupi ianya di atas masalah-masalah yang sedikit. Min fannen au fununen dari satu pelajaran atau beberapa pelajaran. Muhtasar lebih umum daripada risalah. Risalah isinya satu masalah, kalau muhtasar bisa lebih. Wal kitabu lebih umum lagi. Wal kitabu mastamala ala masaila qalilatin au katsiratin min fannen au fununen. Dan bermula kitab itu lembaran-lembaran yang mencakupi ia di atas masalah-masalah yang sedikit atau masalah yang banyak dari satu pelajaran atau banyak pelajaran. Farisalatu akhassuha. Maka bermula risalah itu yang paling khususnya dari tiga lafaz di atas. Risalah ada muhtasar, ada kitab. Maka bermula risalah itu akhassuha yang paling khususnya lafaz. Wal kitab wa ammuha, kitab itu yang paling umumnya tiga. Wal muhtasar wa ammu minar risalah. Muhtasar lebih umum dari risalah. Wa akhasu lebih khusus dari kitab. Bahwa awsatuha, maka dianya muhtasar itu pertengahan dari tiga kata di atas. Kemudian, qauluhu muhimmatun. Risalatun muhimmatun. Qauluhu muhimmatun ismu fa'ilin. Dianya muhimmah itu isim fa'il muannas dari ahamma. Ahamma muhimmah. Muhzinatun lil qulub. Ya, muhzinatun lil qulub. Ini ucapan syarih muhzinatun lil qulub tadi. Dalam kamus ma'asyarihi, sabit dalam kamus bersama syarahnya kamus. Milik Syekh Murtaza Ad-Dhabidi, penulis kitab Ittihad. Dalam kamus bersama syarahnya kamus, itu tertulis alhammu alhazanu. Hammu itu hazan. Hammu itu hazan, gundah. Hammahul amru hamman. Hammahul amru membuat gundah, membuat sedih akan dia oleh urusan itu. Hamman. Wa mahammatan. Hamatan masdar miminya. Hammahu yahummu hamman wa mahammatan. Idza hazzanahu aqlakahu. Bila membuat gundah, bila membuat sedih ianya urusan akannya seorang. Wa aqlaka. Membuat gundah ianya urusan akannya seorang. Jadi hamma artinya sedih, gundah, gelisah. Ka'ahammahu fahtamma wahtamma bi sama. Wa qala Ibnu Tamjid fi Hasyiatil Baydawi, berkata oleh Ibnu Tamjid dalam Hasyiah Baydawi. Kapan beliau mengatakan ini? Indah tafsiri qauli ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ta'ifatun kad ahammathum anfusuhum. Satu kelompok yang sungguh menghammat akan mereka oleh diri mereka. Apa arti ahammathum di sini? Qauluhum ahammahul amru yaji'u liwajhaini.
Ini kata Ibnu Tamjid. Ketika Ibnu Tamjid menafsirkan firman Allah wa ta'ifatun kad ahammathum anfusuhum, Ibnu Tamjid berkata, bermula ucapan mereka ahammahul amru itu yaji'u liwajhaini. Datang ianya ucapan mereka ahammahu bagi dua makna. Ada dua makna. Al awalu ay kanal amru muhimman lahu mu'tanan bisya'ni. Yang pertama, artinya adalah perkara itu yang penting bagi dia, yang diperhatikan dengan persoalannya perkara. Jadi makna ahamma pertama urusan itu penting banget. Jadi muhimmah yang penting, risalatun muhimmah yang penting. Wasani aqlaqahu wa hazzanahu. Bermula yang kedua, makna ahamma aqlaqa menggundahkan ia sesuatu akan dia, wa hazzanahu membuat sedih ianya sesuatu akan dia. Intaha bitasaruf. Beliau mengambil lafaz ini dengan sedikit perubahan, enggak menukil lafaz murni. Wa kanal ansabu li syarih tafsir muhimmah bimakna sani. Dan adalah yang munasabat bagi syarih itu menafsirkan muhimmah dengan makna sani, dengan makna yang kedua. Mudah-mudahan di sini makna makna awal kan, karena awal kan mu'tanan bisya'ni. Nah, kalau makna yang kedua di sini, yang kedua akhlaka hazana. Memang syarih memaknai tadi kan muhzinah, muhzinatun lil qulub. Ya. Kalau saya nggak salah paham, mudah-mudahan di sini bil maknal awal adalah yang lebih munasabat bagi syarih itu menafsirkan muhimmah dengan makna sani. Mudah-mudahan dengan makna yang kedua, pula dengan bahwa berkata ianya syarih ai mu'tanan bisya'niha. Wallahu a'lam. Nah, mu'tanan bisya'niha maknanya begini. Ini satu risalah muhimmah. Makna muhimmah mu'tanan bisya'niha. Risalah yang penting. Jangan maknanya muhzinatun lil qulub. Nah, mudah-mudahan begitu. Qauluhu fusulun. Fusulun. Qauluhu fusulin ay afradin. Jam'u firdin. Jadi makna fusulin firdin. Firdin bagian. Wahwan nasibul mafrud. Bagian yang ditentukan. Nasibul mafrud ail mufrad, bagian yang diasingkan, mufrad diasingkan, ditunggalkan untuk dibagi. Jadi fasal itu pemisah. Qala fi tajil urus berkata ianya muallif tajil urus dalam kitab tajil urus al firdu bil kasri an nasibul mafrudu li sahibi. Bermula firdu dengan kasrah fa itu nasib bagian yang ditentukan bagi pemiliknya bagian. Wahidan kana satu ada ianya bagian atau dua. Jadi firdu bagian. Waqad faradahu afradahu. Apa makna faradahu afradahu? Kasamahu membagi ia akannya bagian. Qalahul Azhari mengatakan akan ini oleh Syekh Azhari. Wa ibaratul Bajuri bermula ibarat Syekh Bajuri dalam kitab Hasyiah Fathil Qarib. Makna fasli bermula makna fasal pada bahasa itu al-hajizu baina syai'aini, penghalang antara dua perkara. Penghalang antara dua perkara namanya fasal. Fasal itu kelas, kayak kelas kan. Ada dinding, ada pintunya, ada penghalang, itu namanya fasal. Wastilahan dianya pasal pada istilah ismun li alfadin maksusa. Nama bagi lafaz-lafaz khusus dallah yang menunjukkan ianya lafaz ala ma'anin maksusah kepada makna tertentu mustamilatin yang mencakupi ianya lafaz kepada furung-furung dan masalah-masalah pada kebiasaan. Artinya dalam pasal itu ada beberapa furung, kadang ada masalah-masalah. Artinya pasal itu lebih besar dari furung dan masail. Ya, dikit lagi. Mudah-mudahan rekaman masih cukup. Wa khatimatin. Ya. Jadi kitab ini, risalah ini terdiri dari 4 pasal wa khatimatin dan 1 khatimah. Wahya dianya khatimah itu matu zakaru li ifadati ma yata'allaqu bil maksud. Dianya khatimah sesuatu yang disebutkan akan dia sesuatu untuk memberi faedah ma yang berkaitan dianya ma dengan maksud. Jadi khatimah itu penutup. Dalam penutup itu isinya berkaitan dengan tujuan pembuatan kitab. Itu khatimah lawan muqaddimah. Artinya khatimah itu membahas di akhir berkaitan dengan awal. Dengan awal isi kitab. Kalau mukaddimah membahas di awal berkaitan dengan akhir isi kitab kan. Namanya juga pengantar. Jadi di mukaddimah itu sudah ada gambaran isi kitab. Kalau khatimah itu semacam kesimpulan dari awal kitab. Dianya khatimah sesuatu yang disebutkan untuk memberi faedah ma yang berkaitan ya dengan tujuan wa kana dzalika ta'alluqu ta'alluqal lahiki bisabe, dan adalah demikian hubungan yang ada dalam khatimah itu hubungan yang di depan bisabe dengan yang mendahuluinya, bahwa ta'alluqu min haitsu takmilu wa ziyadatut tawdih, dan dianya ta'alluq dianya hubungan antara isi dalam khatimah yang berkaitan akhir kitab dengan awal kitab, dianya hubungan itu hubungan dari segi
penyempurnaan dan tambah penjelasan. Eh, Qauluhu khatimah, al-khatimah itu lugatan akhiru syai', bermula khatimah pada bahasa itu akhir sesuatu. Istilahan dianya khatimah pada istilah ismun li alfadin maksusah. Nama bagi lafat-lafat yang khusus dalatin yang menunjukkan ianya lafat kepada makna yang khusus. Ju'ilat yang dijadikan akan ianya lafat akhir kitabin pada akhir kita atau akhir bab. Intaha bajuri ala fathil karim. Qauluhu wahiyya dan dianya khatimah itu mah sesuatu yang disebutkan li ifadah untuk memberi faedah mah yang berkaitan dia dengan maksud. Ila qaulihi wa ziyadatut tawdih. Ini diambil dalam kitab Nurid Dulam Syarhi Aqidatil Awam. Di sisi bait Syekh Marzuki ya. Dan Nurid Dulam ini syarah Aqidatul Awam milik Syekh Marzuki. Ketika Syekh Marzuki mengatakan di akhir kitab khatimatun fi dzikri bakil wajibi. Kemudian Syekh Nawawi menerangkan di sana qauluhu wa kana dzalika ta'alluq. Nah, udah sampai di sini ya. Artinya matuzkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maksud ini kata beliau ibarat ini juga ada dalam kitab Nurid Dulam. Kalau akan dzalika ta'alluq adalah demikian ta'alluq itu ta'alluq lahir dengan sabek. Ihtaradha bihi menghindari oleh syarih dengannya ucapan ta'alluq lahir, ta'alluq yang di depan dengan yang di belakang, mengeluarkan oleh syarih dengannya ucapan dari mukadimah. Kalau mukadimah hubungan sabek dengan lahir. Qala berkata oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nurid Dhalam, di anna ta'alluqa fiha. Kenapa keluar dengan ucapan ta'alluqal lahir bisabek keluar dari mukadimah? Lianna ta'alluqa fiha. Karena hubungan dalam mukadimah, ta'alluqu sabi, yaitu hubungan pendahulu dengan yang di belakang, yang di depan. Dia ta'alluq min haisul i'anah. Dari segi membantu dalam masuk kepada min haisul i'anah dari segi membantu dalam memasuki kepada jalan keterangan. Maknanya begini. Dalam mukadimah biasanya ada beberapa poin penting yang disebutkan supaya kita lebih semangat, lebih terang, lebih mengerti tentang gambaran isi kitab. Waqala Syekhu Ahmadud Damanhuriyu. Berkata oleh Syekh Ahmad Damanhuri dalam syarah Jauhar Maknun. Ya. Al-mazkur fil kitab. Bermula yang disebutkan dalam kitab ada kala min qabilil maqasid aula. Bermula yang disebutkan dalam kitab ada kala dari kelompok maqasid tujuan utama atau tidak. Sumakala kemudian Syekh Damanhuri berkata, wa illam yakun jika tidak ada ianya mazkur fil kitab, yakun kembali ke mazkur. Dan jika tidak ada ianya mazkur dalam kitab itu dari kelompok tujuan utama, fa'iman, maka ada kala ayat ta'allaqa biha adalah berkaitan ianya mazkur dalam kitab, berkaitan dengannya maqasid, akan sebagai kaitan pendahulu dengan yang di depan, disebut mukadimah, atau hubungan lahek dengan sabek, hubungan yang di depan dengan di belakang, disebut khatimah. Fal awalu wal mukadimah, maka yang pertama namanya mukadimah, wasani wal khatimah, yang keduanya namanya khatimah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.